Jika seseorang tahu Yesus telah pergi, tetapi ia tidak mau percaya kepada Tuhan, apakah Tuhan mau memberikan kehidupan kekal kepadanya? Dia tidak akan mau. Jika seseorang memahami bahwa Tuhan mengorbankan nyawa untuk kita, tetapi ia tidak mau bekerja keras untuk Injil Tuhan, dan juga tidak mau mengorbankan nyawanya untuk Injil Tuhan, maka dia juga tidak akan memberikan kehidupan kekal kepadanya. Mari kita baca setelah Tuhan Kristus mengucapkan perumpamaan tentang sebutir gandum. Tuhan Kristus berkata, siapa yang tidak mau mengorbankan nyawanya, akan kehilangan kehidupan kekal. Tetapi di dunia ini, siapa yang mau mengorbankan nyawanya demi aku dan Injilku, ia akan memperoleh kehidupan kekal. Jika ada yang mau melayani aku, harus mengikuti aku. Di mana aku berada, di sana juga harus ada orang yang melayani aku. Jika seseorang mau melayani aku, Bapakku akan menghormatinya. Dia berkata jika seseorang mau mengorbankan nyawanya, maka ia akan memperoleh kehidupan kekal. Misalnya kita ambil contoh. Ada seorang bernama Timotius. Dia dipukuli dengan batu untuk menjadi saksi bagi Tuhan Kristus. Pada waktu itu banyak imam kepala, para ahli Taurat berdiskusi dengan Timotius. Timotius menggunakan isi yang penuh kuasa dan otoritas untuk mengajar mereka bahwa Allah tidak tinggal dalam bait suci. Langit adalah tahta Allah, bumi adalah tumpuan kaki Tuhan. Bagaimana mungkin Allah tinggal dalam bait yang dibangun oleh tangan manusia? Sesungguhnya, Allah yang Maha Kuasa ada dalam Kristus. Percaya kepada Kristus akan memperoleh hidup kekal. Percaya pada bait suci tidak memberikan apa-apa. Ketika menyampaikan hal tersebut, banyak orang yang memegang hukum, termasuk para ahli Taurat. Mereka sangat membenci Timotius. Lalu mereka memukuli Timotius dengan batu. Apakah Timotius tidak mengorbankan nyawanya untuk Tuhan? Di saat itu, ketika Timotius hampir meninggal, ia melihat matanya terbuka. Lalu ia melihat langit terbuka. Allah di surga. Kristus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu ia berkata, aku melihat langit terbuka. Aku melihat Kristus berdiri di sebelah kanan Allah. Jadi Timotius adalah orang yang mengorbankan nyawanya untuk Injil. Orang yang mengorbankan nyawanya pada waktu yang tepat. Orang yang mengorbankan nyawanya untuk Injil pada waktu yang tepat. Ia pasti akan memperoleh hidup kekal karena Injil. Dengan ini kita mengerti bahwa Kristus. Timotius mengorbankan nyawanya untuk Injil. Mengorbankan nyawa, maka ia pasti memperoleh hidup kekal. Di sini dikatakan jika di dunia ini, seseorang mau mengorbankan nyawanya untuk Tuhan dan Injilnya, ia akan memperoleh kehidupan. Jika seseorang mau melayani Kristus, maka Bapa pasti akan menghormatinya. Lalu melayani Tuhan, maka harus mengikuti Tuhan. Apa arti melayani Tuhan? Kita berusaha keras menyebarkan Injil Tuhan. Seperti Rasul Paulus. Mereka, atau murid-murid abad pertama. Mereka yang berkeliling demi Injil Tuhan. Itu adalah orang-orang yang melayani Tuhan. Kami mengatakan orang yang melayani Tuhan adalah mereka yang berusaha keras menyebarkan Injil Tuhan. Orang yang bekerja keras untuk Injil Tuhan. Bapa pasti menghormatinya. Bapa pasti menghormati mereka yang berusaha keras untuk Injil Tuhan. Seperti saudara Shebo yang berjuang keras menjadi saksi bagi Injil Tuhan. Bapa mengilhaminya dalam mimpi tentang masa depan saudara Shebo. Kiranya kemuliaan bagi Bapa di surga dan Tuhan. Amin.